Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami metamorfosis. Masih bingung? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini adalah ulat. Jika kalian melihat ulat tersebut, mungkin merasa jijik ya. Ulat yang dianggap pengganggu dan juga hama. Karena ulat hobi memakan daun. Jika kalian punya tumbuhan di rumah dan terdapat ulatnya, maka ulat tersebut akan memakan dedaunan pohon kalian. Ulat disebut juga larva. Larva adalah bentuk muda dari hewan. Nah, yang kalian lihat ini adalah proses ulat sedang merubah dirinya menjadi kepompong. Fase ini disebut juga pupa. Setelah waktu yang lama, akhirnya kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Wah, siapa sangka ya, ternyata ulat yang makhluk menjijikan tadi bisa berubah menjadi makhluk yang cantik, yaitu kupu-kupu. Yang sudah kalian saksikan tadi, itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi kira-kira apa ya pengertian dari metamorfosis sempurna? Jika kalian perhatikan tadi, sebelum ulat berubah menjadi kupu-kupu, ulat tersebut melalui fase kepompong, di mana fase tersebut digunakan ulat untuk berubah menjadi kupu-kupu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa metamorfosis sempurna itu adalah perkembangan makhluk hidup dari pertama ia lahir atau menetas hingga dewasa memiliki bentuk yang jauh berbeda. Dan juga penamaannya pun berbeda. Ulat adalah penamaan hewan yang masih anak-anaknya. Setelah dewasa, namanya menjadi kupu-kupu. Suatu hewan dikatakan bermetamorfosis sempurna apabila melalui 4 fase atau tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Bagaimana? Kalian sudah paham ya? Yang berikutnya, mari kita perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini adalah telur capung. Setelah itu, mereka menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah bentuk hewan yang belum dewasa dari beberapa invertebrata yang mengalami metamorfosis bertahap sebelum mencapai tahap dewasanya. Tidak seperti larva, bentuk keseluruhan nimfa sudah menyerupai yang dimiliki oleh bentuk dewasanya, kecuali sayap. Hampir sebagian besar hidupnya, nimfa capung hidup di air. Mereka memakan mikroorganisme. Setelah agak besar, mereka memakan berudu dan ikan yang kecil. Nimfa capung termasuk hewan kanibal. Tidak jarang mereka memakan sesamanya. Nimfa capung biasanya hidup di air hingga 2 tahun.
Mereka mengalami 5 hingga 14 kali ganti kulit sebelum akhirnya menjadi capung dewasa. Sekarang tiba saatnya bagi nimfa capung untuk berubah menjadi capung dewasa. Capung yang berganti kulit, tubuhnya masih sangat lunak, dan ia harus menunggu agar tubuhnya keras. Capung dewasa hidup hanya beberapa minggu atau hingga 1 tahun. Mari kita bandingkan proses perkembangan kupu-kupu dengan capung. Pada fase pertama kupu-kupu, terdapat telur, ulat atau fase larva, yaitu fase hewan muda, kepompong atau fase pupa, dan yang terakhir adalah kupu-kupu atau fase imago, yaitu hewan yang sudah dewasa. Sedangkan pada hewan capung, terdapat telur, fase nimfa, yaitu hewan muda, dan terakhir adalah capung atau fase imago, yaitu hewan yang sudah dewasa. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, yaitu telur, larva atau nimfa, pupa, dan imago. Sedangkan apabila hewan tersebut hanya mengalami 3 fase saja, maka hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada hewan capung, yang hanya melalui 3 fase. Capung tidak melalui fase pupa. Kalian pasti sudah tahu ya, telur apa ini? Yang biasanya suka digoreng dan dimakan oleh kita semua. Sekarang, mari kita perhatikan salah satu contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu adalah ayam. Rasanya gemas sekali ya melihat anak ayam yang akan keluar dari telurnya. Dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya anak ayam tersebut berhasil keluar dari telurnya. Anak ayam yang pertama kali keluar dari telurnya masih sangat lemas. Ia memerlukan beberapa waktu untuk memulihkan tenaganya. Ini adalah hari pertama setelah anak ayam menetas. Lucu dan imut-imut ya.
Setelah kalian perhatikan, dari pertama ayam menetas sampai dewasa tidak mengalami perubahan secara signifikan. Dari hari ke hari, ayam hanya berkembang menjadi lebih besar. Metamorfosis diartikan sebagai proses perkembangan biologi yang terjadi pada hewan. Mereka mengalami perubahan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Pada proses perkembangannya, ayam sama sekali tidak terjadi perubahan bentuk. Ayam tidak mengalami proses larva atau nimfa dan juga pupa. Itulah sebabnya ayam adalah salah satu contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Mendengar penjelasan dari awal video, kalian pasti sudah paham apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Sekarang akan ditampilkan beberapa contoh hewannya.